Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nursabila dari kelas 11 MIPA 1, absen 25. Hari ini saya akan mempresentasikan infografi saya mengenai agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 sampai 20 Desember 1948. Agresi militer Belanda II adalah peristiwa penyerbuan tentara Belanda ke wilayah negara Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda II terjadi karena adanya perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda yang diingkari oleh pihak Belanda. Beberapa tujuan dari agresi militer Belanda II, yang pertama yaitu ingin menghancurkan kedaulatan NKRI, dan yang kedua Belanda ingin kembali menguasai wilayah NKRI. Kronologi agresi militer Belanda II. Pada 19 Desember 1948, Belanda menurunkan pasukan ke Pangkalan Udara Maguwo. Setelah berhasil menguasai, Belanda menuju Yogyakarta, yaitu ibu kota Indonesia pada saat itu. Serangan dimulai dengan menunjukkan beberapa pasukan terjun payung dan pengeboman beberapa wilayah di Jawa. Presiden Soekarno mengirimkan mandat kepada Syafruddin di Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk membentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia untuk menggantikan sementara pemerintah pusat. Komodor Suryadharma, Presiden Soekarno, dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan oleh Belanda. Pada 19 Desember 1948, Panglima Perang H. Nasution mengeluarkan Perintah Siasat Nomor 1. Pada 20 Desember 1948, perjalanan pasukan Siliwangi yang dikenal dengan Long March Siliwangi di Jawa Tengah dan Jawa Barat hingga mereka bertemu dengan pasukan DITI dan mengharuskan mereka untuk pulang. Akhir Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman mengadakan gerilya ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah hingga 10 Juli 1949. Serangan 1 Maret membuat ibu kota Yogyakarta kembali berada di tangan Indonesia. Tetapi usaha Belanda tidak sampai di situ. Belanda mengajukan pendekatan dan mengajukan penawaran kepada Sultan Hamengkubuwono IX, tetapi ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Dampak agresi militer Belanda II. Dampak negatif untuk Belanda yaitu Belanda harus mengeluarkan sebagian anggaran untuk melancarkan agresi. Yang kedua yaitu Belanda menentang dalam hal perdamaian, dan yang ketiga yaitu efek pengucilan bagi Belanda untuk seterusnya. Dampak positif bagi Indonesia, yang pertama yaitu memperkokoh semangat juang rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Indonesia mendapatkan banyak bantuan dari negara lain seperti Amerika Serikat, dan yang ketiga yaitu membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai dan taat akan perjanjian. Dampak negatif bagi Indonesia, yang pertama yaitu instabilisasi politik, hukum, dan keamanan. Yang kedua yaitu status negara menjadi darurat perang. Yang ketiga yaitu macetnya roda ekonomi dan kerjasama antar negara. Dan yang keempat adalah adanya korban jiwa dan kerusakan. Akhirnya PBB mengeluarkan usaha perdamaian yaitu pada tanggal 28 Januari 1949. Berikut beberapa isinya. Yang pertama yaitu menghentikan semua operasi militer oleh Belanda dan perang gerilya oleh Indonesia. Yang kedua yaitu Belanda harus membebaskan pejabat Indonesia tanpa syarat dan mengembalikan mereka ke Yogyakarta. Yang ketiga yaitu Belanda dan Indonesia harus bekerja sama untuk perdamaian dan mengadakan perundingan kembali. Yang keempat yaitu KTN dirubah menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.